Maraknya kekerasan dalam rumah tangga membuat kita harus selalu waspada, bukan hanya kepada orang lain, bahkan kepada pasangan sendiri. Walaupun telah berpuluh tahun lamanya berumah tangga, tidak menjamin kehidupan itu dilewati tanpa adanya masalah. Contohnya dalam kasus kriminal yang akan Mia ceritakan ini. Sebelum itu, tak lupa Mia mengucapkan banyak terima kasih atas atensi kalian untuk menonton channel ini. Dan yang baru menemukannya, alangkah baiknya untuk subscribe dulu dan tekan lonceng notifikasinya ya. Di sini kita akan membahas peristiwa yang terjadi di antara kita supaya menjadi pelajaran. Untuk itu, siapkan hati dan pikiran kalian agar dapat mengambil sisi positif dari kisah ini. Sungguh tragis, wanita asal Bali ini harus kehilangan kakinya akibat kebengisan suaminya sendiri karena hal yang belum tentu benar faktanya. Ia bernama Ni Putu Karyani berusia 33 tahun saat kejadian itu terjadi. Ia bekerja di kawasan Villa Canggu dan suaminya sendiri bernama Kadek Adiwaisaka Putra berusia 36 tahun bekerja sebagai guide freelance. Lalu bagaimana awal mula rumah tangga mereka? Saat itu mereka mengontrak di sebuah area kos-kosan di kawasan Canggu. Pasangan ini telah mengarungi bahtera rumah tangga hampir selama 14 tahun lamanya. Mereka pun telah dikaruniai 2 orang anak. Semenjak tahun 2011, pernikahan yang awalnya manis berubah menjadi kelabu. Tak jarang Karyani mendapatkan KDRT dari suaminya. Namun hal ini ia rahasiakan dari keluarganya. Bagaimanapun juga, setiap orang sudah mempunyai masalahnya masing-masing. Ia tak ingin menambah beban untuk kedua orang tuanya. Hari-hari dilalui seperti biasa. Mereka bekerja dan anak-anaknya sekolah. Namun lama-kelamaan, sifat Kade Adi mulai nampak kasar. Ia selalu menuduh istrinya bermain api di belakang. Sedangkan Kade Adi sendiri memiliki watak kaku yang juga sering minum minuman alkohol. Intinya, saat pertengkaran itu terjadi, Karyani lebih memilih bersabar dan mencoba mengalah. Hingga pada tanggal 5 September 2017, Karyani dan anak keduanya yang kelas 4 SD berniat ke Buleleng untuk menjenguk ayah Karyani yang tengah sakit dengan mengendarai sepeda motor. Namun sebelum ia pergi, tiba-tiba Kade Adi pulang dan dalam kondisi mabuk. Karena melihat istrinya bersiap untuk pergi, lantas ia mencabut kunci motor sambil marah memaki istrinya. Karena sungkan dengan tetangga yang mendengar, mereka pun masuk ke dalam rumah dan masih melanjutkan pertengkaran itu di dalam sana. Karyani kali ini tidak hanya diam, ia tahu suaminya mabuk, malah makin kesal melihatnya. Hidup lagi susah-susahnya, malah mabuk-mabukan terus. Istri mana yang gak kesel melihat itu? Bahkan anaknya yang masih kecil juga harus menyaksikan kedua orang tuanya bertengkar. Seolah tak memikirkan kondisi psikis si anak. Hingga tiba-tiba Kade Adi yang sedang kesetanan mengambil parang dan tanpa aba-aba parang itu diayunkan dan menebas kaki Karyani. Korban pun kaget dan merasakan sakit yang luar biasa. Hingga berteriak kesakitan sambil memohon kepada suaminya untuk menghentikan aksinya itu. Di tengah rasa sakit, ia sempat melihat ada tetangga yang hendak menolong. Namun karena melihat Kade Adi masih emosi dan membawa parang, ia tak jadi masuk dan memanggil bantuan warga lain. Karena cairan merah yang keluar dengan deras, tubuh Karyani oleng hampir tak sadarkan diri. Seketika itu juga Kade Adi yang tersadar langsung membawa istrinya ke rumah sakit bersama tetangga korban. Dengan mengendarai motor milik pelaku, di tengah jalan pun cairan merah menetes membasahi jalan. Setibanya di rumah sakit, beruntungnya Karyani segera mendapat pertolongan dan nyawanya terselamatkan. Karena melihat kondisi kakinya yang teramat parah dan banyak cairan merah yang telah keluar hampir merenggut nyawanya, dokter menyatakan bahwa kaki kiri putus mulai dari pergelangan kaki dan kaki kanan luka pada bagian tulang kering. Tentu yang melihat ini bergidik ngeri, enggan membayangkan ayunan parang membuat kaki seseorang langsung putus seketika. Kemudian keluarga korban yang sudah dihubungi segera datang ke rumah sakit dan langsung melaporkan hal ini kepada polisi. Hingga Kade Adi telah diamankan di Mapores Badung beberapa jam setelah kejadian.
Pihak keluarga menyatakan, operasi yang dijalani korban di RSUP Sanglah memakan waktu hingga 5 jam lebih. Dari mereka juga diperoleh informasi jika Karyani telah sering mendapatkan KDRT, bahkan ia juga sampai dicekik. Pernah korban mengutarakan niatnya untuk bercerai. Namun karena anak-anak mereka yang masih kecil, Karyani memilih bertahan dalam kondisi rumah tangganya seperti itu. Rupanya teman-teman, saat ia hendak pergi ke Buleleng menjenguk ayahnya, disitulah ia berniat untuk tidak akan kembali lagi ke kos-kosannya. Dari hasil interogasi, sesaat sebelum peristiwa itu terjadi, pelaku bertanya kepada istrinya. Apakah kamu masih sayang sama selingkuhanmu? Dijawab oleh Karyani, Iya, masih. dan terjadilah peristiwa itu. Dari sini diketahui bahwa motifnya adalah cemburu. Sementara itu, keterangan saksi yang merupakan tetangga korban, ia mendengar anak korban yang berteriak minta tolong dan mengatakan bahwa bapaknya membawa pedang. Dan benar saja, saat ia keluar kamar, melihat pelaku tengah mengacungkan parang di tangan kanannya. Kembali ke proses penyidikan, barang bukti yang diamankan berupa sebilah parang dengan panjang mata pisau 31 cm dan panjang gagang kayu 15 cm, dan satu buah handuk putih yang ada cairan merah milik korban. Polisi juga mengamankan satu buah baju warna hitam dengan cairan merah, juga satu buah celana pendek kain warna putih dengan cairan merah korban. Kemudian pelaku dijerat pasal 44 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan pidana penjara selama 9 tahun. Jaksa Niluh Wayan Adi terlebih dahulu mengutarakan sejumlah pertimbangan yang memberatkan dan meringankan hukuman pelaku. Hal yang memberatkan adalah perbuatan KD Adi telah menyakiti dan melukai korban selaku istrinya. Dan yang meringankan adalah KD Adi mengaku bersalah dan menyesal. Selain itu terdakwa sopan dan berperilaku kooperatif serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi. Ia pun belum pernah dihukum sebelumnya dan merupakan tulang punggung keluarga. Saat di persidangan, Karyani yang hadir dengan didorong kursi roda belum bisa memaafkan suaminya itu. Ia juga membantah tuduhan perselingkuhan yang diutarakan oleh tersangka. Ia hanya kesal sering dituduh, makanya ia menjawab dengan asal bicara saja. Hingga akhirnya sang suami membuatnya cacat seumur hidup, seolah tak ada harapan lagi baginya untuk bertahan. Namun ia tetap berjuang demi kedua buah hati yang disayanginya. Lagi pula, KD Adi tidak pernah meminta maaf padanya. Terkait rumah tangganya itu, ia memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengan suaminya. Lalu pada tahun 2021 ya teman-teman, beberapa tahun setelah kejadian, media lokal sempat mengunjungi wanita tangguh tersebut. Rupanya, ia telah bangkit dan menyembuhkan traumanya pasca kejadian. Perempuan asal Bali ini sungguh luar biasa besar hatinya. Meski harus hidup dengan kaki palsu di kaki kiri dan sepatu bantu di kaki kanan, ia tetap tegar menjalani hari-harinya. Dan enggan menoleh ke belakang lagi, walaupun rasa sakit itu pasti ada, namun masa depan harus dihadapi. Nah teman-teman, buat kalian yang sedang mengalami permasalahan rumah tangga yang sama dengan kasus ini, Mia mendoakan agar segera diberi jalan keluar dan hidup bahagia bersama pasangan dan buah hati tercinta. Namun jika dirasa sudah menjadi toksik, lebih baik minta bantuan orang ketiga. Di sini yang dimaksud orang ketiga adalah orang tua atau pihak yang dituakan ya, bukan orang ketiga yang bisa diajak happy-happy. Karena seberat-beratnya hidup, lebih berat lagi jika kuota internet habis. Mia mohon maaf ya jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video ini. Jika kalian suka dengan channel Mia, mohon bantuannya untuk kasih like, tinggalkan komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!